Perkenalkan, nama saya Septri Ester Evalia Sihotang. Kelompok 8, Perlawanan Pangeran Mangkabumi dan Mas Said. Penyebab munculnya perlawanan Raden Mas Said terhadap VOC, proses perlawanan Pangeran Mangkabumi dan Mas Said. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkabumi adalah keturunan dari Raja Mataram yang melawan kesewenangan-wenangan VOC di kawasan Mataram. Kedua tokoh tersebut merupakan keturunan dari Amangkurat IV yang memerintah Mataram 1719 sampai 1726. Raden Mas Said adalah cucu dari Amangkurat IV dan Pangeran Mangkabumi merupakan putra keduanya. Latar belakang perlawanan: sikap Pakubuwono II yang sewenang-wenang terhadap bangsawan Mataram dan tunduk terhadap VOC, intervensi dan campur tangan VOC terhadap urusan internal Keraton Mataram. Keinginan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkabumi untuk mengambil hak atas kekuasaan beberapa daerah Mataram. Jalannya perlawanan: Raden Mas Said adalah putra dari Arya Mangkunegara yang merupakan adik dari Pakubuwono II. Pada umur remaja, Raden Mas Said resah karena sikap Pakubuwono II yang menempatkannya sebagai Gendek Anom atau bangsawan rendahan di Mataram. Padahal seharusnya ia mendapatkan kedudukan sebagai Pangeran Sentana. Raden Mas Said memutuskan keluar dari istana dan melakukan pemberontakan di berbagai daerah Mataram bersama para bangsawan yang merasa kecewa dengan pemerintahan Pakubuwono II seperti Sutawijaya dan Suradiwangsa. Pemberontakan yang dilakukan oleh R.M. Sais dan pasukannya sangat meresahkan Pakubuwono II sehingga ia membuat sayembara untuk mengatasi pemberontakan tersebut. Barang siapa mampu meredam pemberontakan R.M. Said, ia akan diberi tanah seluas 3 hektar. Pangeran Mangkabumi menerima sayembara tersebut dan mampu memukul mundur R.M. Said dan pasukannya dari daerah Sokawati. Namun setelah mampu meredam perlawanan R.M. Said, Mangkabumi dikecewakan dengan pelanggaran janji Pakubuwono II yang telah dihasut oleh VOC sebelumnya. Perlawanan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkabumi terhadap VOC. Mangkabumi bergabung dengan perlawanan Raden Mas Said pada tahun 1746 dalam buku Yogyakarta di bawah Sultan Mangkabumi 1749 sampai 1792. 2002, karya M.C. Redcliffe disebutkan bahwa hingga akhir 1947 Mangkabumi memiliki 13.000 pasukan dengan 2.500 diantaranya adalah pasukan berkuda. Perlawanan Mangkabumi dan R.M. Said meluas di seluruh wilayah Mataram hingga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mereka mampu memenangkan pertempuran di Juwana, Grobongan, dan sempat membakar sejumlah rumah dan mengancam keraton. Akhir perlawanan Mangkabumi berakhir ketika VOC mengadakan perjanjian damai dengan Mangkabumi. Perjanjian tersebut dilaksanakan pada Februari 1755 di Desa Giyanti atau ejaan Belanda, sekitar Desa Jantiharjo, Karanganyar. Isi dari perjanjian Giyanti mengatur tentang pembagian wilayah dan kedudukan Mataram menjadi 2, yaitu Kasunanan dan Kesultanan. Mangkabumi memperoleh gelar Sultan dan memerintah wilayah Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan Kasunanan Surakarta tetap dipimpin oleh Pakubuwono. Sedangkan perlawanan R.M. Said mereda ketika diadakan Perjanjian Salatiga 1757. Perjanjian tersebut berisi VOC dan Pakubuwono III memberikan R.M. Said Kadipaten Pura, Mangkunegara dan memberinya gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Nilai-nilai apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari perjanjian Giyanti? Maka dari perjanjian Giyanti adalah jangan mau dipecah belah oleh bangsa asing yang menjajah negara kita. Karena dengan persatuan kita dapat meraih kemerdekaan.